Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriwati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 001 Selayar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Kali ini, saya akan membuat video tentang coaching untuk supervisi akademik. Kali ini saya dibantu oleh teman atau rekan sejawat saya yang berada pas di samping saya ini. Oke, Ibu perkenalkan Ibu. Baik, nama saya Miwarti, guru kelas 1 SD Negeri 001 Selayar. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Fitriwati. Oke, terima kasih Bu Miwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Miwat. wabarakatuh. Ya, di sini sebelum nanti saya masuk ke kelas Bu Miwat, ya kan, untuk melakukan observasi. Ini ada beberapa pertanyaan untuk Bu Miwat. Bersedia Bu Miwat? Ya. Nah, pertanyaan yang pertama itu nanti Bu Miwat akan mengajar pelajaran apa Bu? Bahasa Indonesia, matematika, tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Oke. Apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sajikan nanti? Tujuan pembelajaran yang akan saya sajikan ada 2. Yang pertama, siswa dapat mempraktikkan cara menyikat gigi yang benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat membandingkan bilangan dengan mempraktikkan benda-benda, misalnya benda lebih sedikit, lebih banyak, dan sama banyak. Oke. Jadi dari tadi yang Bu Miwar ceritakan tadi itu berarti ini ada 2 muatan pelajaran ya, ada bahasa Indonesia dan ada matematika. Oke. Metode apa ini yang akan Ibu sajikan atau Ibu gunakan dalam pembelajaran ini? Metode yang akan saya sajikan dalam pembelajaran nantinya tuh ada metode demonstrasi dan pemberian tugas. Oke. Jadi Ibu memilih metode demonstrasi dan pemberian tugas ya Bu ya. Apa alasannya Ibu memilih metode ini? Metode demonstrasi dan pemberian tugas itu, alasan saya memilih metode tersebut adalah dengan mendemonstrasikan atau mempraktikkan secara langsung, saya berharap siswa dapat mempraktikkan cara sesuai dengan pembelajaran tadi, cara menyikat gigi yang benar. Dan diharapkan siswa juga dapat melatih keberanian dan rasa percaya diri dia lebih berani lagi untuk tampil. Oh iya, karena kan Bu Iwan ngajar kelas 1 ya Bu ya? Iya, karena kalau yang seperti yang kita tahu anak kelas 1 itu pasti kan rasa percaya dirinya masih belum. Jadi di sini secara tidak langsung akan dengan menggunakan metode demonstrasi tadi akan memupuk rasa percaya diri siswa tersebut ya. Lalu alat atau bahan apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti? Yang jelasnya memberikan tugas kepada anak untuk membawa alat-alat yang digunakan dalam pembelajaran tadi dengan tujuannya tadi menyikat gigi yang benar, berarti anak disuruh membawa odol, sikat gigi, kemudian juga cara merawat tubuh selain menyikat gigi tadi kan, karena bukan hanya menyikat gigi kan yang untuk merawat kesehatan tubuh itu. Jadi itu ya, jadi anak disuruh membawa bahan-bahannya dari rumah, berarti membawanya berarti sebelum pembelajaran. Ditugaskan sebelum pembelajaran, berarti kalau saya masuk pembelajarannya besok, berarti hari ini kita menugaskan kepada anak untuk membawa alat peraga tersebut. Oke, itu berarti selain itu berarti anak yang menyediakannya dengan menugaskan anak membawa alat-alat tersebut. Kalau alat-alat lainnya ada tidak yang Bu Miwar sediakan? Kalau kita sebagai guru yang jelasnya kita menyiapkan alat peraga, contohnya kalau untuk sikat gigi kita menyiapkan poster sikat gigi dengan memberikan contoh gambar-gambar untuk merawat kesehatan tubuh selain menyikat gigi. Kemudian juga kita
untuk pembelajaran yang lebih menarik, saya menyiapkan lagu nantinya yang akan dinyanyikan bersama dengan anak melalui speaker aktif. Iya, oke, bagus sekali ya Bu Miwar ya, sangat menarik sekali. Tidak sabar ingin segera melihat pembelajaran yang ada di kelas Bu Miwar nantinya. Oke, yang berikutnya Bu Miwar, apa saja tahapan-tahapan kegiatan dalam proses pembelajaran nantinya? Tahapan yang pertama, ya pada kegiatan awal yang jelasnya ada kita mengaitkan pembelajaran yang terlebih dahulu yang kemarin dengan pembelajaran sekarang tentang merawat kesehatan tubuh tadi. Kemudian pada pembelajaran inti, karena ada 2 tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang pertama, menjelaskan tentang perbandingan benda dengan alat peraga yang telah dibawa anak-anak tadi. Kemudian juga mendengarkan lagu dan menyanyikan bersama dengan anak-anak. Kemudian memperagakan cara menggosok gigi atau mendemonstrasikan cara menggosok gigi kepada anak. Kemudian memberikan tugas mandiri kepada anak untuk berani tampil ke depan dengan setelah kita menjelaskan, anak disuruh tampil ke depan mempraktekkan cara menggosok gigi yang benar itu seperti apa supaya anak paham kalau dengan cara mempraktekkan. Kemudian yang terakhir memberikan tugas mandiri kepada anak untuk sebagai refleksi kita sampai di mana kemampuan anak itu menyerap apa yang kita sampaikan. Pada kemudian setelah anak melaksanakan tugas mandiri, anak tersebut saya suruh mempresentasikannya ke depan kelas dari hasil jawaban anak tersebut dengan tujuan supaya anak lebih paham apa yang telah kita pelajari pada hari tersebut. Kemudian pada kegiatan penutup saya bersama-sama dengan anak menyimpulkan materi pembelajaran pada hari tersebut dan memberikan tugas mandiri untuk dilaksanakan di rumah berdasarkan buku paket yang ada. Ya, sangat menarik sekali. Jadi dari kegiatan awal ada kegiatan inti dan ada kegiatan penutup ya. Jadi di kegiatan inti tadi tuh saya mendengar Ibu menugaskan kepada anak mempresentasikan di depan kelas ya. Berarti secara tidak langsung itu akan menumbuhkan rasa percaya diri anak ya. Kemudian anak tersebut kan berarti dia memberanikan diri untuk tampil, itu kan menarik untuk kita supaya yang lain juga memotivasi yang lain untuk lebih bersemangat. Iya, berarti secara tidak langsung ini memotivasi anak biar lebih berani, percaya diri untuk tampil di depan kelas. Karena kan masih kelas 1. Masih kelas 1. Apalagi kelas 1 kan sering tuh kita temu anak-anak kadang-kadang waktu kelas 1 ini malu disuruh ke depan ya, malu sekali disuruh depan. Jadi dengan adanya metode pembelajaran seperti ini melatih anak tersebut. Berarti secara tidak langsung Ibu sudah mengembangkan kesadaran diri bagi anak itu tersebut. Oke. Selanjutnya Bu, apa strategi pembelajaran yang akan Ibu gunakan pada pembelajaran nantinya? Sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, saya memilih strategi praktek langsung. Iya, praktek langsung. Dengan bimbingan saya tentunya sebagai guru supaya anak bisa tampil, bisa percaya diri untuk tampil di depan kelas. Yang berikutnya Bu, kira-kira ada tidak hambatan yang akan terjadi nanti nih selama proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan besok ya Bu ya? Nah, kira-kira ada tidak hambatan yang akan terjadi selama proses pembelajaran itu berlangsung nanti? Kalau menurut saya kemungkinan hambatan pasti ada karena tidak semua anak mempunyai rasa ingin tahunya itu sama. Keinginan anak untuk belajar itu kan berbeda-beda tahapnya. Kemudian pasti ada beberapa anak yang tidak fokus atau kadang ada juga beberapa anak yang mungkin karena dengan praktek secara langsung anak lebih aktif, ingin langsung juga sama-sama mempraktekkan. Otomatis dia kan bisa mondar-mandir maju ke depan untuk melihat apa yang kita sampaikan atau yang didemonstrasikan oleh teman-teman.
Jadi kira-kira hambatannya tuh berarti istilahnya mungkin ada beberapa anak yang tidak fokus ya Bu ya. Iya. Ada beberapa anak yang tidak fokus. Nah itu biasa, apalagi anak kelas 1 ya, pasti Iya. kita tahu dalam Rasa ingin tahunya lebih besar. tahunya itu lebih besar dan keunikan mereka itu bermacam-macam ragam. Dari kesulitan tadi atau hambatan tadi itu apa solusi Ibu untuk mengatasinya? Solusi untuk mengatasinya menyediakan media pembelajaran yang lebih menarik dan lebih bervariasi lagi. Oke, berarti lebih menarik, lebih bervariasi. Jadi anak itu mungkin lebih fokus ya Bu ya, Ya. lebih fokus dalam menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan nantinya. Ya. Jadi apa nih yang terakhir nih Bu ya, Ya. pertanyaan kita yang terakhir di pra observasi ini, apa harapan Ibu setelah pelaksanaan proses pembelajaran nanti? Harapan Ibu setelah melaksanakan proses pembelajaran. Harapan saya proses pembelajaran yang akan saya lakukan tentunya dapat berjalan dengan lancar dan materi yang saya sampaikan bisa diserap oleh anak-anak. Oke, jadi semoga lancar ya Bu ya pertemuannya besok, pembelajarannya besok. Saya tidak sabar lagi ingin lihat pembelajaran di kelas Ibu besok. Oke, terima kasih Bu Miwan. Ya, sama-sama Bu. Warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Ibu semuanya. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Pada pagi ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Aku merawat tubuhku. Sebelum kita masuk belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Yang mungkin doa. Oh iya, mungkin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak semuanya. Anak-anak, pagi hari ini adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kamu dapat mempraktekkan cara menyikat gigi yang benar. Ya. Yang kedua, kamu dapat membandingkan bilangan lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. Ya. Depan dulu ya. Pembelajaran. Apa tadi yang pertama tujuannya? Dapat mempraktekkan cara mengikat gigi yang baik dan benar. Yang kedua,
Ibu mau mengingatkan pelajaran yang kemarin. Sudah? Cuci tangan semuanya di rumah. Jangan sampai ya. Buku yang panjang sudah dipotong. Sudah, baik. Mantap semuanya, tepuk tangan dulu. Anda sudah melaksanakan apa ya kemarin kita pelajari. Selanjutnya, siapa yang di rumah sering makan permen? Tak suka makan permen? Yang suka main pasir? Yang tak suka main pasir juga? Suka main bola. Apa lagi? Main bola ya. Yang boleh main bola. Hari ini ibu akan menunjukkan kegiatan kita yang biasa kita lakukan setiap hari untuk merawat kesehatan tubuh. Coba perhatikan dulu ya ke depan. Perhatikan dulu ke depan. Ayo, siapa yang bisa nih menunjukkan gambar apa ini ya? Gambar apa ini nak? Anak-anak lagi main pasir. Ya, dekat pantai main pasir. Kemudian, ini ada cara merawat tubuh kita. Dengan apa tuh cara merawat tubuh? Dengan makan makanan yang bergizi. Yang kedua, tidur ya, istirahat ya, cukup. Kapan kita istirahatnya? Malam hari. Lagi selain malam hari, tidur siang. Apalagi tadi yang Yasin bilang tadi, duduk yang baik nak Yasin? Ya, olahraga yang teratur. Ada tak yang olahraganya di malam hari? Ada. Ada tak yang olahraganya siang hari? Kemarin ibu jelaskan kita olahraga kapan? Waktu yang baik untuk olahraga? Sore hari atau pagi hari. Di sini ada macam-macam kegiatan untuk merawat kesehatan tubuh kita. Tadi caranya, sekarang kemarin sudah juga dijelaskan nih cara mandi. Mandi dengan apa nak? Menggunakan sabun dan pakai apa? Selain itu, membersihkan kepala menggunakan sampo. Ada tak yang bawa sampo? Tengok samponya. Ya. Kalau anak-anak, kita gunakan sampo anak-anak. Kalau sudah dewasa, gunakan sampo dewasa. Kenapa kita harus menggunakan sampo anak-anak? Kenapa kita menggunakan sampo anak-anak nih? Ini sudah betul nih, samponya sampo anak-anak. Sampo anak-anak. Ini ada sampo pigeon, ada sampo kodomo, ada sampo kasar. Apa tuh samponya nak? Sampo Didi. Nih. Sampo Didi. Ini kita pakai sampo anak-anak, gunanya
sampo nih, coba hitung dulu samponya. Kenapa? Ya, samponya ada 6. Dari 6 sampo ini, perhatikan ya. Dari 6 sampo ini berapa ya samponya? Samponya yang besar ada berapa? Ada berapa nih? Kelompokkan nih. Sampo yang besar ada 4. Sampo yang kecil 2. Dan sekarang perhatikan ada 4 dan 2. Ya, ada 4 dan 2. 4. Kalau ibu taruh 4-nya di depan, 2-nya di belakang. Ini cara membandingkannya adalah berarti 4 sampo lebih banyak dari 2 sampo. 4 sampo lebih banyak dari 2 sampo. Kalau sampo yang kecilnya di depan, siapa yang bisa menjawabnya nih? Kalau 2 samponya yang kecil di depan. Lebih sedikit 2 sampo lebih sedikit dari 4 sampo. Kalau ibu pindahkan ke sini samponya. Adik, kalau ibu pindahkan ke sini samponya ada berapa jumlah sampo nih? 3 sebelah kiri, 3 sebelah kanan. Jadi berapa nih? Ada berapa jumlahnya semua? Sama tak banyaknya kiri dan kanan? Sama. Kalau sama berarti cara membandingkannya adalah yaitu pakai meja. Cara membandingkannya adalah dengan apa? 3 sampo sama dengan banyaknya 3 sampo. Sampai sini paham tak Yasin? Paham tak? 3 sampo tambah 3 sampo ini sama. Berarti bandingnya, cara membandingkannya adalah sama banyak. Sampai sini paham tak? Paham? Oh iya, paham tak? Ini ada sabun. Sabun sebenarnya untuk apa nak? Untuk membersihkan badan. Ada yang bawa gosok gigi? Sebelum kita bawa gosok gigi, sebelum kita praktek menggosok gigi, kita nyanyi dulu. Kita nyanyi. Kita nyanyi sama-sama. Sikat gigi, sikat dari arah sikat gigi, lalu diputar-putar samping kanan dan kiri, bagian dalam dan juga belakang. Lupa kita Jangan kita menyikat gigi, sikat dari arah sikat gigi, lalu diputar-putar samping kanan dan kiri, bagian dalam dan juga belakang. Jangan lupa kita bersihkan lidah dan tubuh sampai bersih. Lakukan tiap hari pada pagi dan malam, gigimu bersih bebas dari kuman. Hai, jangan lupa menjaga gigi pakai pasta gigi ya. Ya, kita ulang sekali lagi ya. Kita ulang sekali lagi. Jadi cara menggosok gigi tadi pertama adalah Kita menyikat gigi, sikat dari arah sikat dari gigi, musi ke gigi, dari atas ke bawah. samping kanan bagian dalam dan juga belakang. Bagian dalam, bagian belakang. Kita bersihkan lidah, lalu bertumur-tumur sampai bersih. Lakukan tiap hari pada pagi dan malam, gigimu bersih bebas dari kuman. Jadi cara menyikat gigi yang baik itu yang pertama
sudah kita simpan bersih atau tidak. Yang kedua, caranya kita taruh odol. Setelah taruh odol, apa yang dilakukan? Gosok gigi. Cara menggosok gigi dari arah atas ke bawah. Jadi cara menggosok gigi itu dari atas ke bawah. Kita seperti ini, bukan diputar-putar, bukan digosok-gosok seperti ini, bukan ya. Dari atas ke bawah. Atas ke bawah, sudah tuh masuk ke sampai sebelah kiri, masuk lagi sebelah kanan ke atas, nanti ke bawah juga. Kalau dari bawah, yang ke bawah, berarti dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas cara gosoknya. Kemudian bagian dalam juga dari mana? Belah atasnya, dari atas ke bawah. Bawah bersihkan. Kemudian yang ke bawah juga yang ke dalam dari bawah ke atas. Terakhir apa yang dibersihkan tadi? Kalau berdasarkan apa yang kita dengar tadi, apa yang dibersihkan tadi yang itu? Lidah. Selain gigi apa yang dibersihkan? Lidah dan gusi. Jadi lidah dan gusi kita juga kita bersihkan dengan sikat gigi. Karena lidah juga bagian dari mulut yang harus kita bersihkan. Sekarang ibu nak, siapa nak yang nak memperagakan ke depan ni? Ayo. Olin, ayo. Sini Olin. Yang pertama Olin tadi. Yang pertama ya, kita bersihkan dulu sikat giginya. Kemudian taruh apa? Odol. Tepuk tangan dulu Olin karena sudah berani ke depan. Jadi anak yang berani, mantap. Nanti kita praktekkan lagi. Ayo, setelah itu gosok gigi. Bukan seperti itu Olin. Dari yang atas dulu, atas ke bawah. Atas ke bawah. Sudah tuh. Yang bawah juga jangan digahang-gahang gitu ya. Dari atas ke bawah disikat gitu. Disikat. Caranya disikat. Kemudian yang belah dalam. Yang dalam atas. Yang atas ke dalam. Bersihkan semuanya. Ini gunanya kita menggosok gigi apa? Supaya makanan yang menempel di dalam gigi kita bisa bersih. Kalau kita tak menggosok gigi, ada makanan tuh, nanti ada kuman ya. Yang apa? Yang menempel di gigi, nanti sakit gigi. Ayo, udah. Lidahnya, bersihkan lidah. Terakhir bersihkan lidahnya. Lidah. Begitu lidahnya deh. Oleh saya ibu. Gini. Diginikan sikat giginya. Gitu. Ada. Kumur-kumur. Oke. Duduk kumur-kumur. Nanti kita praktekkan bersama-sama ya. Ya. Kumur-kumur. Oke. Dan kita kasih tepuk tangan untuk Olin. Satu laki-laki, satu
gigi. Sikat dari arah gusi ke gigi. Dari arah gusi ke Lalu diputar-putar samping kanan dan kiri, bagian dalam dan juga belakang. Jangan lupa kita bersihkan lidah, lalu berkumur-kumur sampai bersih. Lakukan tiap hari, pada pagi dan malam, gigiku bersih bebas dari kuman. Oke. Hai, Ya, tepuk tangan untuk Adia. Ayo, apa yang tadi menimpa lalu? Kapan kita menyikat gigi? reminded us of how important diet is to Kapan health. kita menyikat That's why the gigi? Fujimoto Group is committed to solving health issues around the world. Pagi dan malam, ha? Pagi dan malam hari. Ada tak yang ke sekolah tak sikat gigi? Ada tak? Nah, disikat giginya supaya apa tadi? Supaya giginya bersih. Apa gunanya gigi kita supaya bersih? Deja, apa gunanya gigi kita supaya bersih? Kenapa gigi kita harus bersih? Ayo, siapa yang bisa tunjuk tangan? Supaya bebas dari kuman lagi. Apa Bi? Supaya apa? Tidak sakit gigi. Kalau Bi kayak itu Deja apa? Ya, ayo perhatikan di depan sini. Itu dia. Ibu tempel lagi satu. Tadi sudah kita praktekkan cara menyikat gigi. Ya. Dan ini yang terakhir. Ayo kita sikat gigi. Yang pertama langkah-langkahnya untuk dipraktekkan di rumahan. Coba perhatikan yang depan, duduk dulu. Duduk dulu ya. Perhatikan di depan Aan. Dan perhatikan semuanya ke depan. Ini untuk dipraktekkan di rumah. Yang pertama, langkah yang pertama, cucilah sikat gigi dengan air mengalir. Ini contohnya tadi, pakai keran. Yang kedua, oleskan pasta gigi sebesar biji jagung ke sikat gigi. Jadi kita mengoleskan pasta gigi itu tak perlu sampai penuh. Tinggal separuh aja. Tahu kita beli jagung? Segini. Ya. Yang ketiga, sikatlah gigi depanmu secara memutar. Gigi yang depan tadi disikat terlebih dahulu. Dari mana sikat giginya, Nak? Dari mana sikat gigi? Dari arah gusi ke gigi. Dari arah oleh. Dari mana sikat giginya? Dari arah mana? Api. Dari arah mana sikat gigi? Dari arah gusi ke gigi. Ayo duduk oleh. Yang keempat, sikat gigi belakangmu maju dan mundur. Gigi belakang mana? Belah dalam. Sikat gigi maju dan mundur. Maksudnya dari atas ke bawah. Yang kelima, cucilah sikat gigi lalu sikat lidahmu. Jadi, kencing. Kita kencing dia. Kedua teman oleh. Kepada teman oleh. Selanjutnya kita apa terakhir setelah disikat lidahnya? Kumur. Kemudian simpan sikat gigi di tempat yang bersih. Setelah itu sudah paham
Ya, nama tulis di atas. Nama ditulis di atas. Keluarkan pensilnya, pensil. Sikat giginya disimpan. Keluarkan pensilnya. Ya, buat nama. Ya, namanya sudah ada di meja masing-masing. Tulis namanya, sudah siap, kumpulkan. Ya, ya boleh. Nama pendek dia boleh. Iya, iya. Habis, nah itu lihat nih. Nomor penanya. Siap angkatan. Jawaban yang kamu kerjakan tadi. Nah, ini ada kawan kamu yang mendapat nilai 100. Jawabannya benar semua. Nah, tuh Deja. Ayo Deja maju ke depan. Ya, duduk. Ya, Deja. Sekarang Deja kasih tahu dengan kawan-kawan urutan jawaban ini sesuai dengan gambar ini mana yang benar. Dan berdasarkan hasil teman-teman tamu Deja, nomor 1 apa urutannya Deja? Mencuci sikat gigi. Yang kedua, ya, mengoleskan pasta gigi. Ketiga, ya, menggosok gigi, menyikat gigi. Terakhir, berkumur. Tepuk tangan untuk Deja. Ya. Sudah paham semua cara menyikat gigi yang baik dan benar? Sudah bisa dipraktekkan di rumah? Nah, duduk. Ya. Untuk selanjutnya, cara menyikat gigi yang baik dan benar ini kita laksanakan di rumah. Kita lakukan di rumah. Kapan kita lakukan? Berapa kali tadi gosok gigi? Pagi dan malam hari. Pelajaran kita selanjutnya tadi apa? Membandingkan ya bilangan. Kalau yang depannya lebih sedikit, jawabannya lebih sedikit. Tapi kalau depan dengan belakangnya sama banyak jumlahnya, jawabannya apa? Sama? Ya, sama banyak. Kalau yang di depannya lebih banyak daripada yang di belakang, jawabannya apa? Jawabannya apa? Kalau di depan lebih banyak daripada di belakang. Lebih banyak. Nah, tepuk tangan untuk Bang Fred. Ya, hari ini pelajaran kita cukup sampai di sini. Untuk tugas kamu di rumah, kerjakan soal halaman 67. Ya, halaman berapa? 67. Ibu rasa kegiatan kita pada hari ini cukup sampai sini. Ibu akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Miwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nih sekarang kita
Tadi saya sudah melihat proses pembelajaran Bu Niwar di dalam kelas. Bu Niwar sudah mengajar sangat baik sekali dalam kelas tadi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Niwar. Ini adalah pertanyaan selepas observasi tadi, namanya adalah pasca observasi. Oke, yang pertama adalah bagaimana nih perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran tadi di kelas? Setelah melaksanakan proses pembelajaran di kelas tadi, saya merasa kurang maksimal. Kenapa kurang maksimal? Karena ada beberapa anak yang masih kurang fokus selama proses pembelajaran. Contohnya masih ada yang jalan, yang masih permisi ke sana sini gitu. Oke, jadi Ibu merasa kurang maksimal ya selama proses pembelajaran tadi. Jadi kalau hal tersebut adalah hal yang sangat biasa sekali yang sering kita alami tuh kalau kita lagi mengajar dalam kelas, apalagi ini kan anak yang masih kelas 1 ya Bu ya. Jadi anak kelas 1 ini kan masih perlu bimbingan yang lebih dari kita. Jadi kalau ada selama proses pembelajaran itu berlangsung masih ada yang kurang fokus, itu adalah hal yang wajar sekali. Apa proses pembelajaran yang sudah sesuai dengan harapan Ibu selama tadi Ibu mengajar di depan kelas tadi? Belum sesuai harapan. Belum sesuai harapan Karena ya? pembelajaran tuh belum maksimal menurut saya. Belum maksimal ya, jadi merasa belum puas nih. Ya. Pinginnya nanti kalau pembelajaran berikutnya nih harus lebih. bagaimana, harus lebih bagus lagi. Oke. Coba Ibu ceritakan hal-hal yang telah memuaskan. Pasti ada nih hal-hal yang telah memuaskan, walaupun ada hal yang tidak memuaskan, pasti ada hal yang memuaskan dalam proses pembelajaran tadi. Dalam proses pembelajaran tadi yang memuaskan saya karena anak antusias untuk tampil mempraktekkan cara menggosok gigi tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian anak juga bersemangat selama proses pembelajaran karena ditanya, anak masih interaktif menjawab pertanyaannya. Jadi walaupun ada hal yang tidak memuaskan, pasti ada hal yang memuaskan ya. Contohnya tadi anak banyak yang bersemangat ketika proses pembelajaran tadi. Dan Ingin tampil kan? ingin tampil dan ingin tahunya ya, ingin tahunya sangat besar sekali. Oke. Lalu hal yang kurang memuaskan tadi dalam pembelajaran tadi itu apa? Hal yang kurang memuaskan mungkin tadi karena anak yang pertama kurang fokus, kedua karena mungkin alat peraga yang saya tampilkan kurang menarik atau mungkin kurang besar gambarnya, atau mungkin untuk kedepannya saya menggunakan pembelajaran menarik dengan menampilkan video mungkin supaya anak lebih bersemangat. Iya, betul ya. Jadi udah ada muncul ide nih kan. Jadi mungkin tadi itu medianya mungkin merasa kurang. Jadi nanti kurang efektif ya. Jadi nanti istilahnya ketika pembelajaran berikutnya akan menggunakan video yang lebih menarik untuk anak-anak. Okay. Selain poster yang sudah ditampilkan tadi. Iya, selain poster tadi kan. Oke. Lalu menurut Ibu nih selama proses pembelajaran tadi kan dari awal sampai akhir itu ketercapaiannya itu kira-kira ada berapa dari rentang nilai 1, dari rentang nilai 10 sampai nilai 100% itu kira-kira berapa ketercapaiannya itu? Tercapaian tujuan pembelajaran yang Ibu ajarkan tadi. Tujuan pembelajaran ketercapaian menurut saya 85% ada karena hanya sebagian anak kan yang tak fokus. Tak fokusnya anak bukan karena dia tidak memperhatikan, cuman karena dia lebih aktif. Iya, berarti anak itu memang ada keunikan tersendiri ya Bu ya. Karena memang yang namanya karakter anak itu pasti berbeda-beda setiap individunya. Jadi makanya setiap kelas itu akan timbul ada anak-anak yang keunikannya itu masing-masing. Ada yang mungkin yang lebih aktif dibandingkan teman-temannya yang lain. Oke. Apa kira-kira yang misalkan anak ini ada yang aktif tadi nih, kesulitan anak itu kira-kira apa menurut Ibu? Kesulitan siswa itu dalam proses pembelajaran ini kira-kira? Kalau menurut saya kesulitan siswa tak ada ya. Yang menjadi kesulitan tuh karena keterbatasan waktu yang ada dalam proses pembelajaran, sehingga anak-anak itu tidak bisa
apa namanya tuh, mempraktekkan atau mengapresiasi diri dia sendiri untuk bisa tampil, untuk bisa lebih apa namanya tuh, untuk lebih bisa menyerap pembelajaran itu karena keterbatasan waktu tadi. Iya, berarti itu keterbatasan waktu ya, sehingga itu akan menyulitkan Iya. siswa kita tadi ya. Karena kan tidak semua anak yang bisa tampil gitu kan, Bisa hanya tampil, sebagian Jadi, atau beberapa anak aja. jadi istilahnya tidak tergambar gitu ya, Iya, berapa anak yang bisa atau tidak bisa dalam proses dalam pembelajaran tadi karena ada keterbatasan waktu. Ya, oke. Jadi kalau tadi itu kan dari anak keterbatasan waktu tadi ya akan menyulitkan anak tersebut. Kalau yang menjadi kesulitan ibu apa kira-kira? Kesulitan saya ya sesuai dengan kesulitan anak tadi, karena waktu yang terbatas itu kita tidak bisa menjelaskan atau memberikan materi itu semaksimal mungkin sesuai dengan harapan kita mungkin ya, karena banyak lagi materi yang akan saya sampaikan yang belum bisa saya sampaikan tentang materi pembelajaran yang tadi. Ya, berarti karena waktu tadi ya, karena waktunya merasa kurang cukup, kurang Ya, maksimal kurang jadi maksimal. dalam menyampaikan materi pembelajaran. Materi itu tidak sepenuhnya disampaikan. Ya, tidak sepenuhnya disampaikan. Oke, berikutnya. Apa hal yang menurut Ibu sudah bagus dari proses pembelajaran tadi? Menurut saya yang sudah bagus itu karena anak mampu atau mau berani tampil ke depan sesuai dengan arahan kita. Anak aktif untuk tampil memperagakan apa yang menjadi tanggung jawab dia untuk tampil di depan kelas. Ya, jadi selama proses pembelajaran itu. Ya, jadi udah ada rasa percaya diri Iya, anak ya, rasa anak percaya sudah diri. berani tampil ke depan kelas, berarti Memotivasi diri dia sendiri, sudah mampu memotivasi diri ya, sendiri. sudah mampu memotivasi dirinya sendiri. Kesadaran diri pada anak itu sudah tumbuh ya Bu ya. Lalu menurut Ibu hal yang perlu Ibu tingkatkan dalam proses pembelajaran ke depannya itu apa? Mungkin yang lebih ditingkatkan untuk pembelajaran ke depannya tadi sesuai yang di awal pertanyaan tadi, saya akan lebih membuat pembelajaran lebih menarik mungkin dengan menampilkan video pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan supaya pembelajaran itu lebih menarik. Berarti alat peraganya yang ditambah, Ya, media pembelajarannya atau alat peraganya yang ditambah. Berarti Ibu punya ide ya dengan nanti ketika ada mengajar lagi akan menyediakan media pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif lagi ya. Yang memihak kepada anak. Yang memihak kepada anak ya, sesuai dengan tadi itu berarti nantinya Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya. Jadi melaksanakan proses pembelajaran seperti itu. Apa yang Ibu Niwar lakukan untuk pertemuan berikutnya nanti nih? Misalnya kan ada observasi lagi untuk pertemuan berikut lagi, atau ketika Ibu mengajar lagi nanti di depan kelas, selain media pembelajaran tadi yang lebih interaktif, apa kira-kira? Untuk pembelajaran kedepannya? Ya, kedepannya. Yang jelasnya memberikan materi pembelajaran yang lebih berpihak kepada anak, yang lebih interaktif, yang lebih menarik supaya pembelajaran tidak membosankan dan sesuai dengan harapan kita, anak bisa menyerap pembelajaran itu lebih baik dan lebih maksimal. Oke, berarti berarti Bu Niwar sudah tahu ya apa-apa saja yang akan dilakukan untuk kedepannya, apa yang akan direncanakan tentu saja dengan merencanakan dengan cara membuat pembelajaran yang lebih interaktif dan berpihak kepada anak. Oke, mantap sekali Bu Niwar ya. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak Bu Niwar. Semoga kita dapat bertemu lagi di kesempatan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.